Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema fenomena ingkar sunnah. Sebelum masuk pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Muhammad Rizky Riansah. Yang kedua ada saya sendiri, yaitu Asrul Muhammad selaku moderator. Yang ketiga ada Dia Rubaiyah. Yang keempat ada Nur Hafifah. Izinkan saya untuk memaparkan pembahasan dari kelompok kami. Yang pertama ada pengertian dari ingkar sunnah. Yang kedua ada sejarah kemunculan dan tokoh-tokoh. Yang ketiga ada argumentasi kelompok. Yang keempat ada kelemahan ingkar sunnah. Yang kelima pokok ajaran ingkar sunnah. Yang keenam bantahan para ulama. Yang ketujuh penyebab mereka mengingkari sunnah. Dan yang kedelapan dasar hukum ingkar sunnah. Baik, di sini saya akan membacakan pengertian ingkar sunnah. Kata ingkar sunnah terdiri dari dua kata, yaitu ingkar dan sunnah. Ingkar menurut bahasa artinya menolak atau tidak mengakui, berasal dari kata kerja angkara yungkiru ingkaron. Nah, sedangkan sunnah menurut bahasa mempunyai beberapa arti. Di antaranya adalah jalan atau tata cara yang telah mentradisi, suatu tradisi yang sudah dibiasakan dinamai sunnah meskipun tidak baik. Kata ingkar sunnah dimaksudkan untuk menunjukkan gerakan atau paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak hadis atau sunnah sebagai sumber kedua hukum Islam. Ingkar as-sunnah tidak semata-mata penolakan total terhadap sunnah. Penolakan terhadap sebagian sunnah pun termasuk ingkar as-sunnah. Nah, selanjutnya ada fungsi hadis. Yang pertama, fungsi hadis bayan takkid atau penegas hukum. Dalam hal ini, hadis menegakkan suatu hukum yang substansinya sama dengan yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Yang kedua, ada bayan tafsir atau menjelaskan maksud dari Al-Quran. Hal ini dapat berupa merinci ayat yang sifatnya global, membatasi ayat yang mutlak, mengkhususkan ayat yang umum, menjelaskan ayat yang susah dipahami. Dan yang ketiga, fungsi hadis yaitu menjelaskan hukum yang tidak disinggung langsung dalam Al-Quran. Selanjutnya ada sejarah ingkar sunnah. Ingkar sunnah pada masa periode klasik. Ingkar sunnah klasik terjadi pada masa Imam Syafi'i yang wafat pada tahun 204 Hijriah. Dalam kitabnya Al-Um, Imam Syafi'i menguraikan perdebatan beliau dengan seseorang pengingkar sunnah. Seseorang yang berdebat dengan Imam Asy-Syafi'i tersebut dari kelompok Mu'tazilah karena dinyatakan bahwa orang tersebut berasal dari Basrah. Sementara Basrah pada saat itu merupakan pusat teologi Mu'tazilah. Dari perdebatan Imam Asy-Syafi'i dengan pengingkar sunnah dapat dipahami bahwa ada tiga jenis kelompok ingkar sunnah. Yang pertama, ada kelompok yang mengingkari sunnah Rasulullah secara keseluruhan. Yang kedua, ada kelompok yang mengingkari sunnah yang tidak disebutkan dalam Al-Quran secara tersurat ataupun tersirat. Dan yang ketiga, ada kelompok yang hanya menerima hadis mutawatir atau hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang di setiap periodenya dan menolak hadis ahad atau tidak mencapai derajat mutawatir walaupun sahih. Nah, selanjutnya ingkar sunnah pada masa klasik ini diawali akibat konflik internal umat Islam yang dikabarkan oleh sebagian kaum sindik yang berkedok pada sekte-sekte tertentu dalam Islam. Kemudian diikuti oleh para pendukungnya dengan mencaci maki para sahabat. Secara umum dapat dikatakan semua umat Islam mengakui kehujahan sunnah sebagai dasar hukum. Hanya saja terdapat perbedaan dalam memberikan kriteria persyaratan kualitas sunnah tersebut. Berikut pandangan beberapa sekte dalam Islam terhadap sunnah Rasul. Yang pertama, Khawarij. Khawarij dan berbagai sempalannya berpendapat bahwa semua sahabat yang terlibat dalam fitnah perang Jamal dan gecatan senjata atau tahkim serta yang ridho akan hal tersebut dinilai kafir, sehingga mereka menolak seluruh sunnah yang diriwayatkan oleh mayoritas sahabat setelah dua peristiwa tersebut. Yang kedua, Syiah. Mereka berpendapat bahwa mayoritas sahabat setelah Rasulullah wafat adalah murtad, kecuali beberapa orang saja,
sehingga mereka tidak mau menerima sunnah yang diriwayatkan dari mayoritas sahabat tersebut kecuali dari kalangan ahlul bait, yaitu keluarga dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Mu'tazilah, bahwa Mu'tazilah pada prinsipnya menerima kehujahan sunnah, namun mereka mengkritik sejumlah sunnah yang kontra dengan falsafah mazhab mereka. Ingkar sunnah pada masa periode modern. Yang pertama, ingkar sunnah di India dan di Pakistan. Ada 4 golongan. Yang pertama adalah umat muslim al-Zikr wal Quran. Kelompok ini dipimpin oleh Abdullah Jakralevi, seorang syekh dan pencetus Qur'aniyah. Di sini ada masjid yang tidak memakai mihrab dan sholatnya 3 kali sehari semalam. Bagi mereka, tidak ada yang membatalkan wudhu dan tidak ada azan sebelum sholat, karena Al-Quran tidak menjelaskannya dan hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut adalah bohong. Yang kedua, ada umat muslimah. Kelompok ini dipimpin oleh Ahmad al-Din Amrasteri bin al-Khawajah Mian Muhammad. Di antara pemikirannya adalah sholat hanyalah 2 waktu, yakni sholat fajar dan sholat isya. Yang ketiganya tidak wajib. Sholat boleh dikerjakan 4 rakaat atau 2 rakaat dan tidak harus menghadap kiblat. Namun, belakangan ini sholat mereka itu sama dengan muslim lainnya, yakni 5 waktu, dan mereka sudah berpuasa pada bulan Ramadan. Yang ketiga adalah Tulu' Islam. Pendirinya adalah Ahmad Parwez bin Fadluddin. Di antara pemikirannya adalah di dalam Al-Quran tidak ada keterangan bahwa Nabi pernah sholat menghadap Baitul Maqdis, kemudian berubah ke Ka'bah. Al-Quran juga tidak menjelaskan sholat menghadap ke Ka'bah, yang ada menghadap ke Mekah untuk menyatukan umat Islam. Yang keempat adalah Ta'mir Insaniyat. Kelompok ini dipimpin oleh Abu Khalik Malwadah. Pemikirannya ialah tidak lebih dari apa yang diperintahkan Allah untuk mengikuti apa yang diturunkannya di dalam Al-Quran. Selanjutnya, terdapat 6 golongan ingkar sunnah yang ada di Mesir. Yang pertama adalah pemikiran dari Taufik Siddiqi. Di antara pemikirannya adalah, yang pertama, hanyalah Al-Quran yang diwahyukan Allah secara mutlak dan tidak ada kesalahan, sedangkan sunnah tidak demikian. Yang kedua, Islam hanyalah Al-Quran, tidak perlu tambahan lain, sebab Al-Quran telah sempurna dan tidak perlu disempurnakan lagi. Yang ketiga, Nabi melarang penulisan sunnah. Yang keempat, ia menolak seluruh sunnah, baik mutawatir maupun ahad. Yang kedua adalah pemikiran dari Mahmud Abu Rayah. Pemikirannya adalah, yang pertama, buku induk hadis tidak dapat dijadikan pedoman dalam beragama untuk umum sebagaimana Al-Quran, karena ia merupakan hasil ijtihad ulama belakangan. Yang kedua, secara keseluruhan, hadis hanyalah hadis yang bersifat dzon atau yang menduga-duga dan tercela menurut Al-Quran, sedangkan hadis mutawatir tidak mungkin terjadi karena kelangkaan persyaratan. Yang ketiga adalah pemikiran dari Ahmad Amin. Pemikirannya yang pertama, hadis tidak tertulis sejak masa Nabi SAW masih hidup. Hadis hanya ditulis berdasarkan ingatan pembawanya saja. Oleh karena itu ditemukan banyak hadis palsu. Yang kedua, para periwayat hadis yang dinilai para ulama sebagai orang paling adil seperti Bukhari, Muslim, dan Ahmad dinilai tidak siqah karena adanya subjektivitas politik dalam periwayatan hadisnya. Yang keempat adalah pemikiran dari Rasyad Khalifah. Ia bahkan mengaku menjadi nabi yang selalu menerima wahyu dari Jibril di Amerika, karena dari sanalah risalah kenabian akan menyebar ke seluruh dunia. Dia tidak sekedar menolak hadis, bahkan dia mencaci maki hadis dan para perawinya yang dinilai paling kredibel di kalangan umat muslim. Yang kelima adalah pemikiran dari Ahmad Syubi Mansu. Pemikirannya yang pertama, sunnah yang ada sekarang adalah buatan penguasa masa Abbasiyah yang semula merupakan fatwa ulama atau fuqaha khalifah yang melayani untuk melegitimasi kehendak sang khalifah. Dan yang terakhir adalah pemikiran dari Mustafa Mahmud. Yang pertama, setiap orang yang masuk ke neraka akan kekal di dalamnya. Tidak ada di dalam Al-Quran penjelasan tentang masuk neraka dalam waktu terbatas. Yang kedua, hadis syafaat palsu karena bertentangan dengan teks Al-Quran. Yang ketiga, hadis tidak terpelihara dari kesalahan seperti Al-Quran. Yang keempat, sunnah seperti sejarah, ada kalanya benar dan ada kalanya salah, boleh diambil dan boleh tidak diambil.
Ingkar sunnah di Indonesia. Pemikiran modern ingkar sunnah muncul di Indonesia secara terang-terangan sekitar tahun 1980-an. Pemikiran ingkar sunnah bergerak di beberapa tempat dan pada 1983 sampai 1985 mencapai puncaknya sehingga menghebohkan masyarakat Islam dan memenuhi halaman surat kabar. Adapun penyebaran kelompok ingkar sunnah di Indonesia meliputi wilayah yang ada di Jakarta, Bogor, Tegal, dan Padang. Tokoh-tokoh ingkar sunnah yang tercatat di Indonesia antara lain adalah Lukman Sa'ad, Insinyur Ilham Sutarto, Abdurrahman, Zalimi Lubis, Nazwar Syamsuh, As'ad bin Ali Baisah, dan Haji Endi Suradi. Para pengingkar sunnah di Indonesia secara keseluruhan menolak sunnah sebagai sumber hukum dan mereka dari kalangan bukan orang yang ahli agama dan masih dalam tahap belajar. Kemudian mengklaim dirinya sebagai ahli agama dan secara eksklusif merasa paling benar dan yang lain adalah salah. Selanjutnya adalah argumentasi yang dipakai oleh kelompok ingkar sunnah. Yang pertama, Al-Quran itu sudah lengkap. Jika kita berpendapat bahwa Al-Quran masih memerlukan penjelasan, berarti kita secara jelas mendustakan Al-Quran dan kedudukan Al-Quran yang membahas segala hal dengan tuntas. Yang kedua, agama bersifat konkret dan pasti. Mereka berpendapat bahwa agama harus dilandaskan pada hal yang pasti. Apabila kita mengambil dan memakai hadis, berarti landasan agama itu tidak pasti. Al-Quran yang kita jadikan landasan agama itu pasti bersifat pasti. Dan yang ketiga, Al-Quran tidak memerlukan penjelasan. Justru sebaliknya, Al-Quran merupakan penjelasan terhadap segala hal. Lemahnya argumen para pengingkar sunnah. Banyak ayat Al-Quran yang diselewengkan, misalnya pada surat An-Nahl ayat 89 yang artinya, kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat. Menurut mereka, ayat ini adalah salah satu landasan bagi kelompok ingkar sunnah untuk menolak sunnah secara keseluruhan. Padahal ayat ini turun untuk melaksanakan kewajiban secara global seperti sholat. Maka dari itu hadis fungsi hadis sebagai penjelas tata cara pelaksanaan sholat. Yang kedua itu surat Yunus ayat 36 yang dijadikan sebagai dalil mereka menolak hadis ahad sebagai hujan dan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan istilah zani adalah tentang keyakinan yang menyekutukan Tuhan. Yang ketiga, kesahihan hadis ahad bukan didasarkan pada khayalan melainkan didasarkan pada metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pokok-pokok ajaran ingkar sunnah. Yang pertama, tentang dua kalimat syahadat. Mereka tidak mengaku dua kalimat syahadat karena tidak ada dalam Al-Quran. Yang kedua, tata cara sholat yang dikerjakan macam-macam. Yang pertama itu ada yang mengerjakan sholat 3 kali sehari masing-masing boleh 4 rakaat atau 2 rakaat. Ada yang sholatnya rata-rata 2 rakaat tetapi bacaannya berbeda-beda. Ada yang seperti biasa, bagian sholat yang tidak tertera dalam Al-Quran boleh diganti. Ada yang sholatnya sebanyak-banyaknya selagi mampu dan tidak berlebihan, dan sholat diwajibkan bagi yang paham Al-Quran. Yang ketiga, tentang puasa di bulan Ramadan. Mereka hanya mengikuti wajibnya puasa saja, adapun hari dan bulannya mereka mengingkari dengan alasan tidak ditentukan dalam Al-Quran. Yang keempat, tentang zakat. Pada umumnya, mereka tidak menunaikan zakat, yang mereka akui adalah perintah memberi kepada fakir miskin. Yang kelima, rukun Islam. Rukun Islam 5 tidak berfungsi apa-apa, yang terpenting adalah pemahaman Al-Quran. Bantahan mengenai ingkar sunnah. Abdullah bin Mas'ud berpendapat bahwa Allah yang menghindari sunnah tidak termasuk orang beriman, bahkan dia orang kafir. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud sebagai berikut. Jika kamu bersembahyang di rumah-rumah kamu dan kamu tinggalkan masjid-masjid kamu, berarti kamu meninggalkan sunnah nabimu dan berarti kamu kufur. Hadis riwayat Abu Dawud 91. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan untuk mentaati Rasul dan tidak ada alasan dari siapapun untuk menentang perintah yang diketahui berasal dari Rasul. Firman Allah, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Siapa saja yang bersedia menerima apa yang ditetapkan Al-Quran dengan sendirinya harus pula menerima petunjuk-petunjuk Rasul dalam sunnahnya. Allah sendiri telah memerintahkan untuk selalu taat dan setia kepada keputusan Rasul. Sebab-sebab pengingkaran terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Pemahaman yang tidak terlalu mendalam tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kedangkalan mereka dalam memahami Islam. 2. Kepemilikan pengetahuan yang kurang tentang bahasa Arab
secara Islam, sejarah periwayat pembinaan hadis, metodologi penelitian hadis, dan sebagainya. Keraguan yang berhubungan dengan metodologi kodifikasi hadis seperti keraguan akan adanya perawi. 4. Keyakinan dan kepercayaan mereka yang mendalam pada Al-Quran sebagai kitab yang memuat segala perkara. 5. Keinginan untuk memahami Islam secara langsung dari Al-Quran berdasarkan kemampuan rasio semata dan merasa enggan melibatkan diri pada pengajian hadis. 6. Adanya statement Al-Quran yang menyatakan bahwa Al-Quran telah menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan ajaran Islam. Berikut ini adalah dalil Quran yang dipakai oleh kelompok ingkar sunnah. Pada surat Al-An'am ayat 89 yang artinya kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan sesuatu. Kedua, Al-Quran surat Al-An'am ayat 38 yang artinya tidak kami hafalkan sesuatu pun di dalam Al-Quran. 3. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3. Pada suatu hari telah disempurnakan bagimu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu sebagai agamamu. Keempat, Al-Quran surat Al-Fatir ayat 31 artinya, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, yakin Al-Quran itu adalah hak. Dalil akal yang dipakai oleh kelompok ingkar sunnah. 1. Al-Quran dalam bahasa Arab yang jelas, maka orang yang paham bahasa Al-Quran maka paham terhadap Al-Quran. 2. Hadis hanya dongeng karena baru muncul dengan zaman tabi'in dan tabi'in. 3. Perpecahan umat Islam karena berpegang pada hadis yang berbeda-beda. 4. Tidak satupun hadis dicatat di zaman Nabi. Dalam periode sebelumnya pencatat hadis manusia berpeluang berbohong. 5. Kritik Sadat baru muncul setelah 1,5 abad wafat Nabi. 6. Konsep tentang seluruh sahabat adil muncul setelah abad ketiga Hijriyah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang salah, tolong perbaiki di kolom komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.